Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di channel kami yang bernama Pengacara Tata Tembok. Kenapa pengacara tata tembok? Itu artinya adalah kami memberikan edukasi atau advokasi tanpa batas. Kita tidak mengenal yang namanya sekat. Jadi kami bisa berafiliasi dengan siapapun, kawan-kawan advokat ataupun paralegal atau siapapun yang mau berdiskusi bersama dengan kami. Sama-sama kita membangun hukum di Indonesia ini, penegakan hukum di Indonesia ini, dan juga mau bersama-sama membangun sistem penegakan hukum yang balance buat semuanya, keadilan untuk semuanya. Silakan kalian juga bisa kirimkan pesan pada kami supaya kita bisa berkoordinasi dalam waktu dekat ini. Nama saya Daniel Danuprayogo. Ini adalah video pertama kami dalam channel ini yang nantinya akan memberikan edukasi seputar hukum kepada masyarakat luas. Oke, untuk episode kali ini kami akan membahas khusus spesifik mengenai pinjaman online. Bagaimana caranya supaya masyarakat umum yang terbelit kewajiban utang terhadap fintech itu bisa mengajukan hak mereka untuk mendapatkan keringanan pembayaran atau enggak mungkin penundaan terhadap kewajiban mereka itu. Kenapa kami fokus kepada pembahasan fintech ini? Karena banyak sekali masyarakat yang bingung ya caranya bagaimana untuk mengajukan penundaan pembayaran atau enggak mengajukan supaya dapat keringanan dari perusahaan fintech. Dan padahal pemerintah sudah memberikan himbauan, sebetulnya sudah ada himbauan dari pemerintah dalam hal ini OJK kepada semua perusahaan fintech yang terdaftar tentunya untuk dapat memberikan keringanan kepada nasabahnya, dalam hal ini si penerima pinjaman. Nah, cuman ya kembali lagi, kita juga harus realistis dengan keadaan saat ini di mana semua ekonomi ini terdampak akibat pandemi corona ini. Artinya apa? Artinya kalau misalnya semua masyarakat diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk tidak membayar atau untuk menunda pembayaran sampai misalnya beberapa bulan atau enggak setahun, ya tentunya bisa kolaps itu perusahaan-perusahaan. Jadi harus ada win-win solution terhadap masalah ini. Kami selaku advokat mencoba untuk menjembatani masalah yang terjadi. Oke. Lalu ya seperti inilah kalian bisa lihatlah contohnya surat yang kami biasa gunakan untuk membantu para klien kami mendapatkan keringanan dari pihak memberi pinjaman fintech. Silakan lihat gaya berikut. Seperti lalu di poin berikutnya, setelah kalian sampaikan keadaan kalian, sampaikan juga kemampuan bayar kalian itu seperti apa. Lalu samakan juga dengan perjanjian kalian dengan perusahaan itu. Bila perjanjiannya itu menyepakati bahwa pembayaran akan dilakukan setiap bulan sejumlah sekian, misalnya sejumlah 1 juta misalnya. Lalu sampaikan kemampuan bayar kalian. Kalian sanggup misalnya hanya bayar bulan
setiap bulan ini setengahnya atau mungkin 200 sekian. Nah, sampaikanlah kemampuan kalian dengan poin itu. Oke, nah lalu setelah itu mungkin yang berikutnya adalah sampaikan juga kalau kalian masih mempunyai itikat baik, selesaikan. Kalian tidak mau lari dari tanggung jawab kalian, sampaikan juga pada pihak perusahaan dan minta waktu mereka untuk bernegosiasi langsung, baik itu melalui telepon, email, atau mungkin WhatsApp ya, karena kan ya kalau ketemu langsung juga tersulit ya di tengah kondisi PSBB seperti ini ya, karena banyak daerah sekarang sudah diberlakukan PSBB, jadi agak sulit ya. Jadi saran saya adalah sampaikan saja bahwa kalian minta waktu untuk negosiasi secara langsung itu, supaya apa? Supaya terlihat jelas itikat baik kalian untuk menyelesaikan masalah pinjaman ini. Lalu yang kedua, bagi perusahaan fintech yang menonton video ini, tolong juga kalian mengerti bahwa kondisi juga sedang sulit saat ini. Semua masyarakat, semua bidang usaha terdampak. Bahkan seperti kayak saya juga, bidang hukum juga terdampak. Gitu. Jadi semua bidang usaha ini merata. Nah, oleh karena itu, penyelesaian yang terbaik menurut saya adalah kembali lagi ya, bangsa kita adalah bangsa yang mengenal musyawarah mufakat ya. Jadi tidak bisa kalian juga memperlakukan perjanjian itu saklek, nggak bisa. Kalau kalian mau saklek, debitur juga pasti kesaklek. Kalau para pihak ini sudah sama-sama keras dengan pendirian masing-masing, pastinya akan deadlock. Kalau deadlock, ya sudah, kalian bisa memilih, kalian mau menempuh jalur hukum, silakan, karena memang berdasarkan perjanjian, berdasarkan aturan hukum yang ada, kalian mempunyai hak untuk mengajukan somasi, lalu mengajukan gugatan atau mengajukan laporan pidana bila ditemukan adanya indikasi perbuatan pidana. Terserah, itu hak kalian. Tetapi saya sarankan, tempuhlah win-win solution, musyawarah mufakat itu lebih baik. Kalian juga perhatikan juga apakah betul si debitur ini hanya mempunyai kemampuan sekian, dan kalian lihat juga etikat baiknya seperti apa. Jangan dipaksakan karena kadang lagi susah. Oke, tapi bukan berarti para debitur juga jangan sampai mengambil akan dalam kesempitan. Ini maksudnya sama-sama bisa kolaborasi ya, bisa bekerjasama, bangkit dari oke. Sekian dari saya. Ini adalah video pertama yang fokus mengenai fintech. Berikutnya akan ada video-video berikut dari kami yang membahas topik lain, mungkin juga masih membahas mengenai fintech, mengenai tentang pada umumnya atau pada gantung request dari para penonton. Baik, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Saya dan Priyanto. Sampai jumpa dalam video berikutnya.